Burundi dan Kenya tolak Indonesia. 3 pemain timnas U20 curi perhatian di Piala Asia 2023. MUI minta pemerintah tolak keikutsertaan timnas Israel. Timnas Indonesia dipastikan batal melakoni laga uji coba melawan 2 negara Afrika, yakni Kenya dan Burundi, pada FIFA Matchday Maret tahun 2023. Kepastian ini didapat setelah Instagram resmi Timnas Kenya mengunggah jadwal uji coba mereka. Tidak ada Timnas Indonesia, Kenya memilih uji coba melawan Burundi sebanyak 2 kali. Pertandingan antara Kenya dan Burundi itu bakal digelar pada 25 dan tanggal 28 Maret tahun 2023. Sebagai informasi, Burundi dan Kenya merupakan 2 tim yang punya ranking FIFA lebih tinggi ketimbang Timnas Indonesia. Jadi jika Shin Tae-yong ingin menggelar laga uji coba sekaligus mengatrol posisi, maka 2 lawan ini dianggap cocok. Namun, nyatanya kedua negara itu batal. Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi dari PSSI siapakah lawan Timnas Indonesia selanjutnya di FIFA Matchday. Kegagalan melangkah ke fase gugur tidak lantas menghilangkan pesona beberapa pemain Timnas U20. Setidaknya ada 3 pemain kejutan yang performanya menonjol di luar nama-nama seperti Muhammad Ferrari dan Hoki Caraka. Berikut 3 pemain Timnas Indonesia U20 yang mencuri perhatian di Piala Asia U20 2023. 1. Dava Fasya. Dava sangat layak disebut sebagai pemain Timnas U20 yang paling bersinar di Piala Asia U20. Meski berstatus kiper cadangan, Dava mampu membuktikan kualitasnya di bawah Mistar. Dava sejatinya berstatus pelapis dari Cahya Supriyadi. Namun keputusan berani diambil Shin Tae-yong yang memilih Dava dan kepercayaan itu dibayar dengan penampilan apik. Dava selalu bermain di 3 pertandingan Timnas Indonesia U20. Hasilnya gawang Garuda Nusantara hanya kebobolan 2 gol dari 3 pertandingan. 2. Ahmad Maulana Syarif. Nama Maulana Syarif jelas tidak familiar buat pencinta sepak bola tanah air. Ini lantaran pencinta sepak bola sudah akrab dengan nama-nama macam Arhan, Fikri, Zanadin Faris, hingga pemain KSMK Deyinze Marcelino Ferdinand. Kendati begitu, performa Maulana Syarif pantang diremehkan. Daya jelajah dan semangat juang pemain Persija Jakarta ini memberikan warna yang berbeda di Timnas U20. Gaya bermain Maulana Syarif juga berbeda dengan pemain-pemain Timnas U20 yang mengisi lini tengah. Didukung postur 182 cm, Maulana Syarif menjelma jadi pemain dengan mobilitas tinggi. 3. Roby Darwish. Roby hanya duduk di bangku cadangan saat Timnas U20 kalah dari Irak. Pelatih Shin Tae-yong memilih untuk memainkan Sultan Zaki. Roby baru dimainkan mulai pertandingan kedua kontra Suriah. Keputusan itu membuahkan hasil positif karena Roby yang notabene bukan berposisi asli sebagai bek tengah mampu tampil apik. Pemain Persib Bandung itu menjalin kerjasama yang baik dengan Kakang Rudianto dan Muhammad Ferrari dalam formasi 3-4-3 yang diusung Shin Tae-yong. Saat formasi tim berubah menjadi 4-3-3 atau 4-4-2, Roby akan berduet dengan Ferrari di jantung pertahanan. Secara keseluruhan, Roby menunjukkan penampilan yang memuaskan. Kedatangan Timnas Israel U20 beserta para suporternya untuk tampil di Piala Dunia U20 2023 di Indonesia pada 20 Mei-11 Juni tahun 2023 mendapat banyak penolakan. Beberapa di antaranya adalah BDS Indonesia, Merce, AXO Working Group, AWG, Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam, KISDI, dan lain-lain. Merespons hal tersebut, Ketua Majelis Ulama Indonesia, MUI, Sudarnoto Abdul Hakim meminta pemerintah bersikap tegas tak membuka diri dengan Israel. Menurutnya, hal itu harus dipertahankan sepanjang Israel masih menjajah bangsa Palestina. Lebih lanjut, pemerintah dan para pejabat tinggi termasuk PSSI seharusnya mencontoh Presiden Soekarno yang tegas dan berani menolak kehadiran kontingen Israel di event Asian Games tahun 1962 karena Israel adalah penjajah, ucap MUI. Meskipun harus keluar dari IOC, akan tetapi dengan penolakan ini Indonesia saat itu justru memperoleh posisi politik yang diperhitungkan secara internasional.